Sangat menyedihkan kasus seorang balita yang meninggal di Sukabumi baru-baru ini yang diduga karena menderita kecacingan. Saya sendiri belum mendapatkan cerita yang lengkap tentang apa penyebab pasti dari kematian anak tersebut. Karena salah satu orang tua dari balita tersebut ternyata juga sedang dalam pengobatan TBC paru. Jadi masih ada kemungkinan bahwa balita tersebut juga menderita TBC paru. Kasus kematian yang disebabkan oleh kecacingan itu sendiri memang sangat jarang. Walaupun jarang, tapi tetap bisa terjadi, terutama dari malnutrisi berat dan sumbatan pada saluran pencernaan. Dan kalaupun tidak sampai meninggal, perkembangan anak yang menderita kecacingan itu pasti akan terhambat. Terhambat bagaimana? Karena makanan yang dikonsumsi oleh anak tersebut tidak semuanya terserap oleh badannya, tapi banyak yang diambil oleh parasit cacing tersebut. Akibatnya, pertumbuhan tinggi badannya terhambat, kecerdasannya terhambat, sampai daya tahan tubuhnya juga pasti ikut lemah. Dulu, sewaktu saya masih kerja di puskesmas, saya sempat melakukan penelitian skala kecil terhadap anak-anak di sekitar lingkungan saya. Hasilnya, lebih dari setengah anak yang saya teliti itu menderita kecacingan dan sekaligus anemia atau kurang sel darah merah. Sehingga dulu saya untuk tindak lanjutnya memprogramkan pemberian obat cacing berkala tiap 6 bulan. Nah, kenapa pada anak-anak yang paling sering kena kecacingan? Karena pada anak-anak itu tingkat pengetahuannya mengenai kecacingan masih minim. Sehingga mereka sering bermain di tanah tanpa memakai alas kaki, masih malas mencuci tangan sebelum makan. Dalam menghadapi kecacingan, ada 4 pilar yang biasanya sudah dilakukan di puskesmas. Yang pertama, penyuluhan kesehatan berkala. Ini yang paling penting supaya tahu hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mencegah kecacingan. Yang kedua, pembagian obat cacing secara berkala. Biasanya dalam daerah yang tingkat kecacingannya itu tinggi, dilakukan 2 kali dalam setahun, jadi selang 6 bulan. Dikatakan tinggi kalau prevalensi kecacingan di daerah tersebut lebih dari 50%. Kalau di antara 20-50% itu namanya sedang. Itu biasanya cukup pemberian obat cacing sekali setahun. Pilar ketiga tentu saja penyediaan obat-obatan cacing. Dan pilar keempat yaitu perbaikan sanitasi atau kebersihan lingkungan. Semoga bermanfaat.